Cek mic 1 1 2 3. Cek mic 1 1 2 3. Bicara Bincang agama, raih pahala. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah amma ba'd. Kembali lagi pemirsa Rosyad TV dimanapun Anda berada. Alhamdulillah kita kembali di program kita yaitu Bicara, Bincang Agama Raih Pahala. Dan hari ini kita Alhamdulillah sudah kedatangan guru kita di studio, Ustadz Permana Hafizullah Ta'ala. Ahlan wa sahlan Ustadz. Dan buat pemirsa Rosyad TV, kita akan bicara ini akan ngebahas mengenai topik-topik yang sedang terjadi ataupun yang sedang hangat ya. Dan ini Ustadz karena Ustadz sudah di sini ya, ini kami ingin menyampaikan sebuah pertanyaan Ustadz. Kadang kan di lapangan atau di pergaulan Ustadz, kadang suka ada walaupun mungkin konteksnya candaan, misalnya candaan atas terhadap suku tertentu, kemudian warna kulit tertentu, ya, dibilang seolah identik. Oh kalau sukunya ini kayak gini nih, pelit nih atau ini segala macam. Nah sebetulnya Ustadz dalam syariat itu diperbolehkan nggak Ustadz? Maksudnya kita mencandai suku tertentu atau rasis lah bahasanya sekarang Ustadz. Boleh dijelaskan kepada kita Ustadz? Tafadhol Ustadz. Nah, Bismillah, Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Para pemirsa yang dimuliakan oleh Allah, berbicara tentang rasisme ya. Kita awali dengan firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Al-Hujurat ayat yang ke-13. Ya ayuhan nas, inna khalaqnakum min dzakari wa untha wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Inna akramakum indallahi atqakum. Wahai manusia, sesungguhnya kami menciptakan kalian perempuan, laki-laki dan perempuan, bersuku-suku dan berbangsa-bangsa, agar kalian saling mengenal satu dengan yang lainnya. Jadi Allah sudah ciptakan manusia seperti itu. Jadi dengan beraneka ragam kondisinya, dari jenis kelamin, laki-laki dan perempuan, suku-suku dan bangsa-bangsa, itu semuanya merupakan ciptaan Allah. Ya. Dan di antara mereka dari laki-laki dan perempuan ini, suku-suku dan bangsa-bangsa, warna kulit dan sejenisnya, di antara mereka yang paling bertakwa, yang paling mulia adalah orang yang paling bertakwa kepada Allah. Jadi tidak ada keunggulan satu dengan yang lainnya kecuali dengan keunggulan takwa. Ya, bukan membanggakan dia kulit putih, menghinakan kulit merah, ya, atau kulit hitam dan yang selainnya. Yang paling utama adalah ketakwaan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Terlebih lagi Nabi kita sallallahu alaihi wasallam mengatakan di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, laisa li ahadin fadlun ala ahadin illa bidinin wa taqwa. Tidak ada satupun seorang yang lebih utama atas yang lainnya kecuali dengan agama dan ketakwaannya. An-nas kulluhum banu Adam. Manusia seluruhnya anak Adam. Wa Adam min turab. Sementara Adam itu dari tanah. Kita lihat asal usul bapak kita. Ya, yaitu Adam alaihissalam. Dari apa? Dari tanah. Ya, dari tanah. Jadi ini asal usulnya. Mau dia kulit merah, mau dia kulit putih, mau dia kulit hitam, suku yang di Indonesia banyak seperti itu. Asalnya satu, dari Nabi Adam alaihissalam. Dan Adam dari tanah. La fadala li arabi ala ajami, wala li ajami ala arabi, wala li abyad ala aswad, wala li aswad ala abyad illa bitaqwa. Tidak ada keutamaan orang Arab dengan orang Ajam, dan tidak ada keutamaan orang Ajam dari orang Arab. Tidak ada keutamaan orang yang berkulit putih dengan kulit hitam dan kulit hitam dengan kulit putih kecuali dengan takwa. Jadi kalau dilihat sisi kebaikan di sini bukan dilihat dari sisi kulit. Ya. Kita mungkin pernah menyinggung orang-orang yang kulit hitam itu identik buruk dan lain sebagainya. Tapi kita melihat di antara generasi-generasi sebelumnya, mereka yang berkulit hitam bahkan bukan orang yang tampan, ya, hidungnya terkadang mancung ke dalam kan gitu. Iya. Bukan mancung ke depan kan gitu. Ya.
ternyata mereka punya keutamaan. Salah satu contohnya salah seorang tabi'in yang pertama Atha bin Abi Rabah. Atha bin Abi Rabah. Awalnya dia seorang budak nih. Awalnya dia seorang budak yang dia bagi waktunya menjadi 3. Sepertiga untuk Allah, sepertiga untuk majikan perempuannya, kemudian sepertiga untuk menuntut ilmu. Ternyata karena kesungguhannya beribadah kepada Allah dan menuntut ilmu, akhirnya majikan wanitanya ini memerdekakannya, berharap dengan kemerdekaannya itu memberikan manfaat bagi kaum muslimin. Nah, Syekh Abdurrahman Rafat Ba'ta mengatakan bahwasanya Atha bin Abi Rabah ini kalau seandainya duduk itu kulitnya hitam. Kulitnya hitam, kemudian hidungnya pesek. Kalau seandainya duduk itu bagaikan burung gagak yang berwarna hitam. Tapi Allah jadikan dia mulia karena apa? Karena ketakwaan dan ilmunya. Bahkan Sulaiman bin Abdul Malik pada saat ingin melaksanakan ibadah haji bersama 2 putranya yang masih remaja, yang masih belia, datang ingin bertanya tentang manasik haji. Dia menunggu Atha bin Abi Rabah ini melaksanakan ibadah sholat sampai selesai. Ketika dia sudah selesai, maka dia pun meminta fatwa kepada Atha bin Abi Rabah. Siapa dia? Awalnya tidak dikenal, tapi dia menjadi orang yang utama, orang yang mulia. Keunggulannya dalam hal apa? Ketakwaan dan ilmunya. Bukan warna kulit. Bukan warna kulit. Naam. Jadi bukan dilihat dari fisiknya, bukan dilihat dari warnanya, bukan dilihat dari sukunya. Karena ketika seseorang itu mencela warna kulit, kemudian suku, pada dasarnya yang dia cela siapa? Tentunya yang menciptakannya. Karena yang menciptakannya adalah Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana yang kita sebutkan tadi di dalam surat Al-Hujurat ayat yang ke-13, manusia itu diciptakan oleh Allah, laki-laki dan perempuan, bersuku-suku dan berbangsa-bangsa, agar mereka saling kenal mengenal. Kemudian para pemirsa yang dimuliakan oleh Allah, Allah Subhanahu wa taala menjadikan nikmat Islam suatu nikmat yang dengannya dia menjadi mulia. Allah katakan di dalam surat Al-Imran ayat 103, "Wadhkuru ni'matallahi 'alaikum idz kuntum a'da'an fa'alafa baina qulubikum fa asbahtum bi ni'mati ikhwana." Dan ingatlah nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kalian. Yang dulu kalian di masa jahiliyah itu bermusuhan satu dengan yang lain. Fa'alafa baina qulubikum, lalu Allah satukan hati kalian. Di atas apa? Di atas Islam. Maka dengan nikmat Islam itulah kalian bersaudara. Jadi yang merah kulitnya, yang putih kulitnya, yang kuning kulitnya, yang hitam kulitnya, ini mereka disatukan di atas Islam. Islamlah yang memuliakan mereka. Dan seseorang itu ketika dia sudah berada di atas agama Islam, maka dia mendapatkan hak yang sama dengan kaum muslimin yang lain. Walaupun dari sisi warna kulit berbeda, walaupun dari sisi sukunya berbeda. Muhajirin dan Ansar ini pernah terjadi kemelut, bahkan sampai Nabi SAW angkat bicara. Di dalam hadis yang dikeluarkan oleh Imam Bukhari, ketika para sahabat dalam suatu peperangan, dalam suatu perjalanan, ada sahabat Ansar ini yang memukul bokong laki-laki dari Muhajirin. Tidak terima laki-laki dari Muhajirin ini. Dia katakan, "Wahai kaum Ansar, wahai kaum Muhajirin, tolonglah aku." Tolonglah aku. Nah, yang Ansar juga mengatakan, "Wahai kaum Ansar, tolonglah aku." Kedengaran dengan Rasulullah SAW. Seruan ala jahiliyah ini dilarang oleh Nabi SAW. Seruan apa ini? Seruan apa ini? Tinggalkanlah karena ini keburukan. Jadi itu sudah terjadi pada masa Nabi SAW, namun mereka diluruskan kembali oleh Nabi SAW karena mereka telah Allah jadikan satukan dalam Islam. Jadi masing-masing memiliki hak yang sama. Seorang muslim memiliki hak yang sama dengan muslim yang lainnya, walaupun kedudukan dunianya itu berbeda. Dari sisi postur tubuhnya, kemudian dari sisi kedudukan jabatannya, dari sisi sukunya dan yang lainnya, karena Allah hanya melihat hati dan amalan kita. Demikian ini yang
dilihat di dalam Islam. Jadi bukan karena warna, bukan karena kedudukan, bukan karena suku, tapi karena ketakwaan. Naam. Allahu a'lam. Masya Allah, Jazakallah ya Ustaz. Berarti tidak sepatutnya ada seorang mukmin yang rasis gitu ya Ustaz ya? Iya. Masya Allah ya Ustaz. Baik, pemirsa Al-Irsyad TV dimanapun Anda berada, itu dia tadi faedah singkat yang diberikan oleh guru kita Ustaz Permana Hafizullah Ta'ala. Dan kita tutup pertemuan kita ini dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wabihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum.